Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan sehat selalu dalam melaksanakan aktivitas atau rutinitas kita, terutama bagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Dwi Pak Abadi, harus tetap menjaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi agar bisa semangat belajar di rumah. Untuk itu, mari kita lanjutkan pertemuan video pembelajaran daring yang kedua. Video pembelajaran daring SMP Dwi Pak Abadi tahun pelajaran 2020-2021. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebagai guru mata pelajaran Muhammad Alwi SAG. Baiklah anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP Dwi Pak Abadi yang berada di rumah, kita akan membahas kelanjutan dari bab pertama mengenai memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Kemarin kita udah bahas bagian A, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi sekarang kita akan melanjutkan pembahasan bagian B, yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Bagian B ini ada beberapa pembahasan yang kita akan bahas. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia mempunyai namanya pembukaan atau Undang-Undang Dasar, yaitu sebagai pegangan konstitusi hukum bagi di Indonesia. Di sana, di alinea terakhir itu terdapat tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila itu disebut juga sebagai dasar falsafah negara atau filosofisi grondslag dan ideologi negara, STTD. Jadi dalam hal ini Pancasila itu berfungsi sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara kita. Jadi pengertian Pancasila sebagai dasar negara itu udah secara jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu menyatakan maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada
ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lanjut pembahasan hari ini. Jadi rumusan Pancasila yang terdapat di alinea keempat itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis atau konstitusional sah, berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa kecuali. Juga rumusan lengkap sila dalam Pancasila telah dimuat dalam Instruksi Presiden RI nomor 12 tahun 1968, yaitu tanggal 13 April 1968, tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan, pembacaan atau pengucapan sila-sila Pancasila, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana yang terdapat pada pembukaan juga telah dimuat dalam ketetapan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, Eka Prasetya Pancasila atau dikenal P4, dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Demikian dan sekian pertemuan yang kedua kali ini. Semoga bermanfaat. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian semua siswa-siswi yang telah mengikuti, menyaksikan video pembelajaran daring ini, tak terhingga kepada orang tua siswa yang telah mendampingi anak-anaknya untuk tetap semangat belajar di rumah. Kesuksesan seorang siswa dikarenakan adanya kerjasama antara orang tua dan guru. Apabila dalam video pembelajaran daring yang kedua ini terdapat kekeliruan atau kekurangan serta tidak memuaskan bagi anak-anakku sekalian atau siswa-siswi, terutama orang tua, agar supaya bisa memberikan kritikan atau saran yang bisa membangun dunia pendidikan SMP Dwipa Abadi ini. Saya atas nama Guru Mata Pelajaran Muhammad Alwi mengucapkan ribuan terima kasih, dan Bapak
akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.